Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din, wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu zuhur secara berjamaah, kemudian dapat pula duduk di majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baiklah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian hadis kita. Pada pertemuan dan kesempatan yang mulia ini kita masuk pada bab seterusnya, babu fil mubadarati ilal khairat. Bab ini berbicara tentang al-mubadarah, bersegera untuk melaksanakan amal kebaikan. Qala Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan amal kebaikan. Al-Baqarah 148. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfirah, kepada pengampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya melebihi luasnya 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali salihah, bersegeralah kalian mengejarkan, melaksanakan amal salih. Fasatakunu fitanun ka qata'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti datangnya siang dan malam, datang secara silih berganti, fitnah-fitnah yang takkan habis. Sama halnya dengan keadaan kita sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wabah virus ini adalah salah satu daripada fitnah-fitnah akhir-akhir kehidupan, ya, di masa-masa kehancuran.
Maka wabah fitnah ya corona ini juga termasuk di dalam ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Datangnya fitnah-fitnah ini seperti siang dan malam, takkan habis-habisnya. Habis corona ini nanti akan datang lagi virus wabah yang lain lagi. Ya, yang namanya kuman, virus, bakteri ini nggak akan habis-habisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu terganggu akidahnya, terganggu keimanannya dengan sebab fitnah-fitnah yang datang silih berganti ini, maka yusbihur rajulu mu'minan. Pada paginya dia akan beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, dan pada sorenya dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan, dan pada sorenya dia beriman, wa yusbihu kafiran, dan pada waktu paginya dia kembali menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, maka dia akan menjual agamanya dengan nilai mata benda dunia yang sedikit. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir yang Allah meridainya, Jabir berkata, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, di perperangan Uhud. Dia berkata, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, jika aku terbunuh di perperangan Uhud ini, di mana aku, di mana posisiku wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, di dalam surga, kata Rasulullah SAW. Seketika dia mendengar Rasulullah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya tempatnya di dalam surga, fa'alqa tamarat kunna fi yadihi, maka ia campakkan seketika itu juga tamar kurma yang ada di tangannya yang mau dia makan. Ya, belum sempat makan dia jatuhkan kurma itu semuanya. Tsumma qatala, kemudian dia berperang hatta kutila, sehingga terbunuh di dalam medan perperangan Uhud. Begitulah para sahabat bersegera di dalam amal kebaikan. Ya, sahabat ini dia paling pantang menunda-nunda amal kebaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu pula kita, mudah-mudahan menjadi uswah contoh untuk kita semua. Di saat hati kita terlintas untuk mengamalkan atau untuk melakukan amal kebaikan, amal saleh, maka jangan ditunda-tunda, segerakan. Ya. Sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana kita menunda-nunda amal kebaikan ini, sudah terlintas di hati niat untuk melakukan amal saleh, kemudian kita tangguh-tangguhkan, yang kita lambat-lambatkan, maka akan datang 7 perkara. Ya, akan datang 7 perkara. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian mengerjakan amal saleh, jangan ditunda-tunda. Sebelum datang 7 perkara ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hal tantadiruna illa faqran munsiya. Sebelum tiba waktunya kefakiran yang membuat kalian semakin lupa dengan Allah. Sebelum tiba waktunya kefakiran, kemiskinan, kepapaan yang membuat kalian semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Au ghinan mutghiyan, sebelum pula tiba waktunya kekayaan yang membuat kalian semakin tamak. Lagi, kurang lagi, nambah lagi, semakin tamak. Ya. Au maradan mufsidan, sebelum tiba pula waktunya sakit yang merusak badan, stroke, lumpuh. Barulah mau salat berjamaah, minta dibawakan ke masjid. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, au haraman mufannida, ataupun tua yang merusak badan seperti pikun. Ya. Pikun, lupa segala-galanya, tak jelas lagi mana siang mana malam, mana waktu salat zuhur asar. Orang seperti ini pun dah tak wajib beribadah. Ya, tak wajib di atas mereka. Hukumnya orang yang rusak akal atau hilang akal. Kemudian au mautan mujhizan, sebelum tiba waktunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati yang mendadak. Mautan mujhizah, sebaik-baik kematian seseorang yang beriman itu, para ulama mengatakan salah satu daripada alamatnya adalah didahului dengan penyakit, sakit, sekurang-kurangnya sakit perut. Kemudian meninggal karena sakit itu adalah kifarah, dosa, pengampunan dosa. Kemudian au mautan mujhizan, ya. Tadi duduk-duduk sama kita di kedai kopi, tahu-tahu zuhur udah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kematian yang mendadak, tapi bukan jaminan seseorang itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk, tidak ya. Jadi alamat yang baik sebenarnya matinya seorang yang beriman, yang beramal soleh itu ya didahului dengan penyakit, setidak-tidaknya sakit, ya, sakit yang ringan.
Awid dajjal, jangan kalian menunda-nunda lagi amal kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang dajjal. Ini dajjal yang dimaksudkan di sini adalah memang betul-betul dajjal. Ya. Yang Rasulullah katakan di dalam hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat yang sahih dikatakan matanya dua, cuman yang satu itu buta. Satu buta, yang satu melek. Ya, bukan satu matanya di kening sini, enggak. Matanya dua, yang satu buta. Dari kalangan manusia, bukan jin, bukan iblis, bukan setan. Ya, panjanglah cerita dajjal. Di keningnya tertulis kafara, ada riwayat hadis sahih. Ya. Kemudian kalau induknya ini yang keluar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini induknya nih. Ya. Yang corona, virus, wabah segala macam nih. Ya. Pokoknya yang mengusik kita, yang menjauhkan hati kita dari Allah, dari zikrullah. Ya. Itu semua bunga-bunga dajjal. Masuklah virus corona, wabah corona. Tidak ada habis-habisnya, namanya bakteri kuman. Barang tak nampak yang kita takutkan berlebih-lebihan. Ini yang jelas ini ya, yang akan datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal, kalau dah dajjal ini keluar, bukan 1-2 masjid lagi yang tutup, Bapak Ibu. Ya, bukan 1-2 masjid lagi yang tutup. Ya, semua tutup kecuali Masjid Haram dan Masjid Madinah. 2 tanah haram itu yang tak ditempuh oleh dajjal itu. 2 tanah haram itu yang tidak akan ditempuh oleh dajjal. Selainnya itu ditempuh oleh dajjal. Semua masjid-masjid ini tutup semuanya. Itulah kemarin tuh kan, ada 2-3 masjid yang tutup, Jumat tak ada. Ya, itu dah kena fitnah-fitnah. Dah kena fitnah-fitnah. Allah jauhkanlah kita dari fitnah-fitnah ini. Amal terbaik untuk terhindar dari fitnah-fitnah dajjal ini adalah surah Al-Kahfi dibaca. Setiap malam Jumat, ini khusus malam Jumat, surah Al-Kahfi 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir. Ada riwayat hadisnya. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fasyarru ghaibin yuntazar, dan masih banyak lagi yang gaib-gaib yang tak tercapai oleh keilmuan kita, oleh akal kita, yang tak dapat kita ketahui kabarnya, beritanya, yaitu perkara-perkara yang gaib yang akan datang lagi. Kata Rasulullah SAW. Yang tak boleh kita tunda amal kebaikan, Bapak Ibu. Masih banyak yang gaib lagi yang kalian tak tahu akan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awisa'ah, dan jangan tunda-tunda lagi amal kebaikan itu sebelum datangnya as-sa'ah. Sa'ah itu kiamat. Ya. Fasa'atu adha wa amar, dan kejadian kiamat itu terlebih dahsyat dan terlebih sukar sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah taufikkan kepada kita semua, karena kita tak mampu untuk beramal salih, beramal kebaikan tanpa taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taufikkan kepada kita semua agar kita senantiasa bersegera al-mubadarah, bersegera di dalam mengerjakan amal kebaikan, dan insyaallah Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari 7 perkara ini pula. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala hadisun hasan, hadis hasan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.